Selamat pagi adik-adik GKJ Wirobrajan. Hari ini kita kebaktian anak ya. Untuk memulai kebaktian anak pada hari ini, kita ada aturannya. Apa aja ya aturannya? Yang pertama, jangan sambil makan dan minum ya. Jangan. Yang kedua, jangan sambil tidur. Yang ketiga, jangan sambil main HP atau melakukan aktivitas yang lain. Yang keempat, ini yang harus adik-adik ikuti ya. Adik-adik harus mencari tempat yang nyaman untuk mengikuti kebaktian anak pada hari ini. Adik-adik harus memakai baju yang rapi agar adik-adik bisa mengikuti kebaktian anak pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan adik-adik jangan lupa ya, nanti kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat mengikuti kebaktian anak pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Setelah adik-adik mengikuti aturan-aturan pada kebaktian anak hari ini, kini kita tiba saatnya untuk melihat karunia-karunia adik-adik yang hebat-hebat melalui aktivitas minggu lalu. Selamat menyaksikan.
cinta semua anak, semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Kembali lagi kita baktian anak di GKJ udah belajar. Oke. Kayaknya pagi-pagi ini adik-adik udah bangun belum ya? Pastinya udah lah Pak. Sudah ya? Siap Pak. Udah siap ya? Udah pada mandi belum? Hah? Sudah. Sudah pastinya. Sudah sarapan belum? Aduh, masih ada yang lapar tuh Pak Hah? Ada yang belum makan tuh. Oh, panggil. Suruh sini selesaikan makanannya. Nggak boleh. Nah, nggak boleh toh? Nggak boleh makan? Tadi kan sudah diingati di awal toh? Iya. Apa ya tadi inget ya? Apa? Ingat nggak? Apa tadi yang pertama? Yang pertama. Jangan sambil makan dan minum. Nah. Boleh. Tuh, yang kedua. Jangan sambil tidur. Nah, Betul ya? Nah. Ketiga apa Pak? ketiga, nggak boleh main HP, gadget. Nah, biasanya adik-adik itu udah di depan TV, nonton sebentar, terus main gadget. Lupa deh dengan kebaktian anaknya, sekolah minggunya lupa. Nah, jadi harusnya bagaimana? Kaita? Harusnya yang baik, adik-adik memakai pakaian yang rapi ya, karena kita akan mengikuti ibadah. Terus harus mencari tempat yang nyaman. Nah, Kebaktian anaknya, enaknya kita duduk di mana ya? Bersama orang tua ya pastinya ya. pasti panggil papa, mama, bunda, ayah, bapak, ibu, duduk sama-sama. Begitu sama-sama kebaktian, begitu. Oke? Siap. Siap? Oke. Sebelum kita kebaktian, kita memuji nama Tuhan. Apa Kak Eta? Kita nyanyi selamat. Selamat pagi Bapak. Oke, Kak siap? Kak Tabita? Yuk, kita nyanyi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Kudus, terima kasih. Wah, adik-adik belum ini nih, belum apa semangat nih. Iya nih Pak, Ayo. semangat. Oh. Selamat.
lemes. Ayo kita nyanyi lagi Selamat Pagi Bapak dengan sungguh-sungguh. Semangat ya. Biar semangat. Yang belum yang di dapur itu masih ada itu. Suruh sini dulu. Sini semua Kumpul dulu, kumpul sama ibu bapak sini. Ayo. Oke. Ayo lagi Kak Septian sama Kak Tabita. Selamat pagi Bapak. Ayo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas roh-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, pagi hari ini kita mengucap syukur atas berkatnya. Wah, gimana Mbak Eta malam tadi? Istirahatnya enak tuh? Nyenyak. Itu berkat siapa? Tuhan pastinya. Iya, Tuhan selalu memberikan kita perlindungan, selalu memberikan kita kesehatan, istirahat yang cukup. Dan pagi hari ini kita kebaktian anak sekolah minggu GKJ Biro Braja. Nah, matahari sudah terbit, hampir jam 10. Kayaknya lagunya dari terbit matahari gimana? Pas banget Pak. Pas? Oke, yuk dari terbit matahari. Semangat ya. Oke, yuk. Jangan tepuk tangan nih. Yuk. Yuk, semangat. Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Go. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, wah, semangat. Sudah semangat, sudah kumpul semua. Ya, baiknya kita berdoa dulu yuk. Hah? Ya. Baiklah, ini Pak. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Karena pagi ini Engkau telah memberkati kami sehingga kami bisa mengikuti kebaktian anak pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala berkat-Mu karena Engkau telah memberkati kami yang semalam sudah tidur hingga kami bisa mengikuti kebaktian anak. Berkatilah ya Tuhan anak-anak-Mu sekolah minggu GKJ Wiro Brajan supaya bisa mengikuti kebaktian anak pada pagi hari ini dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Sertai kami ya Tuhan, dan kami serahkan doa ini ya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Wah, sungguh berkat yang luar biasa Pak Eda. Oke. Berdiri ya, berdiri. Boleh banget, kita harus berdiri Tambah sekarang. semangat, kita Semangat, berdiri, semangat. gitu. Ya. Nyanyikan lagu yang olahraga, sedikit olahraga, gitu. Oke, apa lagunya Kak Eda? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Berdiri, Iya. masih dari duduk. Ayo berdiri Berdiri, semua. ayo. Ayo. Oh, kan malas-malasan. Berdiri. Orang tua Ini juga saya pun juga ada berdiri. Nah, Kak Eda berdiri. Oke, ayo. Lagu Jalan serta Yesus. Jalan dulu. Siap, yuk berat. Hop. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Putar lagi. Setiap hari jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi, yuk. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya. Aduh. Mana? Ngos-ngosan nih. Saya juga sampai. Tapi adik-adik tetap semangat loh. Semangat tuh hebat banget adik-adik. Semangat sekali. Pagi-pagi di minggu yang ceria ini, mereka bersatu dalam keluarga berkumpul memuji nama Tuhan. Bapak, Ibu semua sudah ibadah tadi pagi. Nah, sekarang saatnya anak. Tetap semangat. Begitu. Iya betul. Ya toh? Semangat. Semangat. Kita nyanyikan lagu sekali lagi. Ini yang lebih berat nih. Udah ngos-ngosan. Iya. Gimana Kak Eta? Hah? Kudaki-daki yuk. Yuk. Mau nggak? Kita daki-daki gunung. Oke. Nanti kita turun-turun ke Oh, turun naik lagi. Oke, siap. Yuk. Naik atas. Berdiri, berdiri, berdiri. Lagi berdiri, nggak boleh duduk. Yuk. Ini ya, semangat Yuk. banget. Siap. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesusku. Terus. semangat. Udah daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus beserta. Di mana Pak? Dalam Kau ada. Oh di bawah ya? Kau ada. di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Aduh, capek saking capek tadi. Nyanyinya salah saya. Iya. Oh. Gue lupa. Aduh, daki-daki. Itulah. Saya semangat, Kaeta semangat. Adik-adik pasti di rumah lebih semangat lagi. Ya toh? Iya, aduh. Sangat bersuka cita. Betul kan? Sangat luar biasa adik-adik ini. Begitu luar biasa. Kita memuji nama Tuhan sampai kita ngos-ngosan. Tapi itulah berkat Tuhan. Kita selalu semangat. Kita selalu memuji nama Tuhan. Itu karena siapa? Karena Tuhan. Tuhan Yesus. Haleluya. Oke. Aduh. Ini butuh kipas. Kipas. Semua ya Pak? Tadi kan habis gerak-gerak. Betul. Apa ya kipasnya? Ah, itu. Ada nggak kipasnya? Kipas. Wah, pakai ini kali ya bisa. Oh, Pasang iya. ini. Aduh. Wah, ini kayaknya bisa kipas nggak? Yuk. Kita kipas ini aja. Enak nggak? Wah, seger tau? Masih Pak? Enak Pak? Coba. Seger. Dingin gitu loh Pak? Sejuk semeriwing. Nah, adik-adik boleh juga loh ambil Ambil. kertas, gitu tuh, ambil Atau kertas kipas. atau ambil apa, kipas. Saking kita tadi udah jalan-jalan, terus naik gunung, kita kipas. Seger. Aduh. Kayaknya anginnya kelihatan nggak kayak? Kok saya nggak bisa lihat anginnya? Oh bisa ya? Cuman bisa ngerasain aja. Merasakan. Oh iya benar. Nah, ini berkat Tuhan ini.
kita tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan. Adik-adik bisa nggak merasakan? Coba kipasin sebelahnya, kakaknya kipasin. Ayo kipasin. Ibunya. Ya semua. Adiknya juga kipasin ya, ganti-gantian ya. Gak enak tau. Nah itulah karunia Tuhan adik-adik. Bahwa walaupun kita tidak bisa melihat, tapi bisa merasakan. Apa sejuknya. Begitu loh. Aduh, tapi juga apa namanya? Satu lagi nih. Dia tidak bisa melihat. Gimana bingung saya? Coba kita ambil telur. Telur. Aduh, hati-hati. Tapi bukan buat makan loh ya. Ini saya cuma ilustrasi. Coba kita. Diapain Pak? Diapain? Saya pegang ini. Ya pegang dulu. Nah pecahkan. Ini matang loh dia, Adik. Sini. Lihat. Coba. Ini apa nih? Apa yuk namanya? Telur. Telur. Nah, telur ayam. Ayam. Telur bulat seperti ini. Kita pecahkan. Ini telur itu terdiri dari apa ini? Dari cangkang atau kulit telur. Kulit telur. Nah, kita buka. Nah, kulit telur. Aduh, baunya enak ya. Saya padahal nggak ngasih apa-apa loh Pak. Baru buat telur. Nah, telur ini. Nah, ini telur. Aduh, kulit telur. Nah, saya bukakan ini. Telur. Nah, telur itu ada berapa bagian adik-adik? Ada kulit telur. Terus ada putih telur. Nah, Paling dalam ini kulitnya kita buka. Nah, ini seperti ini kulitnya. Kulit itu kayak tadi bilang apa? Cangkang telur ya. Waduh, ini ada kulit telur. Terus ada warnanya warna apa? Warna apa yuk? Warna apa ini? Apa? Ada yang bilang putih Pak. Putih. Ah, betul, putih. Putih itu bagian dari telur ya, itu putih telur. Nah, dalam putih telurnya ada. Nah, Warna apa yuk ini? kuning. Nah, ini kok dipisah-pisahkan misalnya ini apa? Kuning apa? Kuning ada bendera kuning. Nah, ini ada putih. Dipisahkan tidak menjadi satu. Ini Pak jauh. Oh iya, tuh kan. Jadi kalau telur itu semua, nah ini, ya toh, ada cangkangnya, kulit telur, ada putihnya, telur dan ada kuning telur. Nah, nanti saya nggak makan ya. Nanti ada yang ikut makan lagi, ya kan? Nah, semua ini bagian dari telur. Nah itu dia. Wah, kalau itu gimana? Kayak dari kesatuan ini seperti apa namanya? Tuhan Yesus. Banyak yang bicara Allah Tritunggal. Nah, Tema kita hari ini tuh Pak. oh iya ya. Iya. Oh iya, tema kita hari ini tema sih. Karya Allah Tritunggal. Oh iya, untuk peternak ini temanya karya Allah Tritunggal. Maka dari pas tadi, ya toh, kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan. Amin. Yang juga dengan Tuhan ya Pak ya. Iya. Tuhan itu tidak terlihat, tapi Tuhan itu selalu merawat kita, selalu menjaga kita, selalu melindungi adik-adik. Tadi malam adik-adik sudah bangun. Hari ini Tuhan sudah membangunkan adik-adik mengikuti kebaktian anak. Telur gimana Pak? Nah, telur itu kan tadi kesatuan telur. Ada 3 bagian. Ada cangkang atau kulit telur, ada putihnya dan ada kuningnya. Gitu ya. Jadi kesatuan menjadi satu, yaitu telur. Nah, seperti Allah Tritunggal, tema kita seperti itu. Bagaimana yang menjelaskannya? Wah, saya bingung menjelaskannya. Bingung. Gini saja. Nanti firman Tuhan akan ceritakan tentang Allah Tritunggal. Siapa yang membawakannya? Penasaran kan? Penasaran? Oke, sebelum mendengar firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan dulu yuk. Apa tuh? Kasih pasti lemah lembut. Kasih lembut, taruh dulu. Kasih pasti lemah lembut. Adik-adik, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh karena nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan dari nanti kita lihat saja dari siapa yang membawakan. Ya. Oke, ya. Kita nyanyikan lagu Kasih pasti lemah. lemah.
sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang dalam surga, kami kembali menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu yang sungguh baik buat kami ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami dalam pembacaan firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu ini. Biar Roh Kudus menyertai hidup kami ya Tuhan, agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, siap mendengarkan firman Tuhan? Siap ya. Siap ya? Jangan lupa Siapkan buku catatannya kalau mau dicatat. Alkitab. Lalu apa lagi? Hati kita masih. Ya. Siapkan hati kita. Oke? Kita mendengarkan firman Tuhan. Siap. Selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi. Kita mau mendengar firman Tuhan. Tadi sudah memuji Tuhan, sudah berdoa. Nah, sekarang kita mau belajar. Temanya karya Allah Tritunggal. Apa tuh itu? Tri itu artinya 3, tunggal artinya 1. Berarti Tritunggal 3 di dalam 1. Apa tuh itu? Nah, yuk sekarang Pak Yusuf mau menjelaskan apa itu Tritunggal. Nah, Pak Yusuf mau mengawali cerita tentang pembaptisan Tuhan Yesus. Waktu itu ada seorang nabi yang namanya Yohanes Pembaptis. Coba lihat gambarnya. Dia selalu berteriak, "Bertobatlah, percayalah pada Injil." Dan orang-orang yang bertobat itu semuanya pada dibaptis. Pada suatu hari datanglah Tuhan Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Tuhan Yesus bilang, "Yohanes, biarkanlah aku engkau baptis." Ya gak bisa dong. Kamu yang harusnya baptis aku. Tetapi Tuhan Yesus berkata, biarlah karya Tuhan digenapi. Nah, setelah itu Yohanes membawa Tuhan Yesus masuk ke sungai Yordan. Tuhan Yesus kemudian dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Saat dibaptis, langitnya terbuka, cahaya turun, dan merpati pun datang. Kemudian ada suara dari langit, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Nah, adik-adik, itulah ceritanya. Coba kita lihat lagi. Markus pasal pertama ayat 10-11 mengatakan demikian firman Tuhan. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Nah, adik-adik, dari firman itu coba ada kata Tritunggal. Tri itu 3. Bapa, Anak, Roh Kudus. Waktu dibaptis ada suara, "Inilah anakku." Itu suaranya siapa coba? Nah, itu suara Bapa. Kalau yang dibaptiskan siapa coba? Nah, itu anak, yaitu
Yesus Kristus. Lalu yang turun dari langit, burung merpati siapa? Itulah Roh Kudus. Jadi Tritunggal adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Pak Yusuf mau mengajak, yuk lihat gambar. Siapa yang tahu bentuk segitiga? Segitiga sama sisi, panjang sisinya sama, berarti ini sisi-sisinya sama. Itu seperti gambaran Trinitas. Ada satu segitiga, tetapi ada 3 sisi. Satu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu gambaran Trinitas. Coba lihat gambar selanjutnya yuk. Nah, coba. Yang di tengah itu Tuhan. Di atas Bapa adalah Tuhan. Di sampingnya Yesus atau Putra adalah Tuhan. Lagi sampingnya lagi segitiga Roh Kudus adalah Tuhan. Namun coba lihat, Bapa itu tidak sama dengan Putra, Putra tidak sama dengan Roh Kudus, Roh Kudus juga tidak sama dengan Bapa. Maksudnya gimana sih Pak? Gini, satu, coba lihat apa sih makna Tritunggal? Hanya ada satu Tuhan Allah. 2, Bapa itu Allah, Yesus juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Yang ketiga, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus tidak sama. Suaranya Bapa, yang dibaptis Yesus, merpatinya Roh Kudus. Masih bingung? Kira-kira gimana? Baik, hari ini Pak Yusat mau mengajak yuk singkat 3 gambaran karya Allah Tritunggal. Yuk kita lihat gambaran pertama. Gambaran pertama, Pak Yusat lihat yuk ke bawah. Lihat yang namanya pohon, biasanya yang hijau apa namanya? Dawet ngawur. Dapur bukan, daun. Nah, kita mau belajar dari sebuah daun, yaitu daun syamrok. Apa itu? Atau biasa di Indonesia disebut daun semanggi. Yuk dilihat dulu next. Nah, inilah gambar seorang tua yang namanya Santo Patrick. Dialah yang membuat gambaran ini dalam mengabarkan Injil pada orang-orang di Irlandia. Memang apa tuh gambaran daun samrok itu, daun semanggi itu? Yuk kita lihat. Nih gambarnya. Biasanya ada satu batang lalu satu daun. Tapi daun semanggi nggak seperti itu. Coba lihat lagi. Satu batang daun, tetapi ada 3 helai daunnya. 3 helai dalam satu batang. Maka yuk, meskipun satu, ada 3. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Itu gambaran daun. Daunnya satu, tapi ada 3 helai. Tetap jadi satu daun. Kita lihat lagi. Kalau tadi sudah lihat bawah, sekarang lihat atas. Wow, yang bersinar terang. Kira-kira apa namanya? Gambarannya pakai yang terang di siang hari. Makaroni, matahari. Nah, matahari yuk dilihat. Matahari ini juga gambaran tentang Trinitas. Pertama, matahari itu bintang, benda langit yang bercahaya. Di sanalah adalah pusat. Di sanalah adalah sumber dari tata surya kita. Pernah lihat matahari? Nggak bisa kan, sakit Pak kalau lihat matahari. Nah, maka satu itu bintang, bentuknya bulat. Tetapi yang kedua, nah, matahari kita lihat cahayanya. Inilah cahayanya seperti Yesus Kristus. Jadi dengan ada matahari, ada cahaya, kita bisa melihat. Kalau di bintang kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa melihat Bapa.
Tetapi melalui Yesus Kristusnya cahaya, kita bisa melihat. Kita melihat Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bercahaya, kita bisa lihat keindahan dunia. Kita juga bisa lihat Allah dalam Yesus. Satu lagi, kalau lihat kan pakai mata. Tetapi matahari juga bisa dirasakan, aduh panas. Nah, matahari juga memberikan panas. Itulah gambaran Roh Kudus. Kita dapat merasakan kekuatan matahari. Itu juga gambaran Trinitas. Jadi baik bintang, cahaya, panas, ketiganya itu satu, yaitu matahari. Nggak bisa lihat matahari karena Bapa sumber pusatnya. Tetapi kita bisa melihat cahayanya seperti Yesus Kristus, lalu merasakan panasnya. Itu adalah kekuatan Roh Kudus. Setelah lihat bawah daun, lihat atas matahari, satu lagi. Apa kira-kira suara apa itu? Nah, yang ketiga gambarannya pada ambiar-ambiar, air. Nah, yuk kita lihat gambar air. Air itu satu, tapi bisa bentuknya tiga loh. Coba lihat, nah kalau bentuknya padat namanya es batu. Lalu bisa bentuknya cair, ini jadi air. Lalu kalau dipanaskan, di atas apa? Awan. Awan itu air yang jadi uap. Jadi air bisa jadi es batu, cair, ataupun uap. Nah, ini juga gambaran Trinitas, adik-adik. Jadi pertama yuk kita pakai gambaran es batu. Es batu yang pertama masih keras, ini adalah Allah Bapa yang semula, yang menciptakan langit dan bumi, yang memanggil Abraham. Itulah Allah Bapa. Jadi bisa disebut Allah Bapa itu Allah perjanjian lama. Kemudian Bapa datang, berubah batu dari mencair jadi air. Ini gambaran Tuhan Yesus, Bapa Allah yang jadi manusia. Orang bisa melihat, merasakan kesegarannya. Karena dalam Tuhan Yesus seperti air. Inilah zaman perjanjian baru. Tetapi setelah cair dipanaskan, jadi uap, tetap air. Itulah gambaran Roh Kudus, Roh Allah yang memenuhi bumi dan yang tinggal dalam hati kita. Nah, Pak Yusuf sudah memberi 3 gambaran. Apa saja? Yang pertama, daun. Kedua, matahari. Ketiga, air. Tiga-tiganya adalah satu. Nah, Pak, terus kalau berdoa gimana? Begini, Pak Yusuf mau tutup nih. Kalau kita sedang berdoa, coba kita rasakan. Kita berdoa, ya Bapa, berarti berdoa kepada Bapa. Lalu kita tutup dengan kata apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Berarti saluran doa kita adalah Tuhan Yesus. Siapa yang menuntun kita berdoa? Ya, Allah Roh Kudus. Jadi kalau kita berdoa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hadir dalam doa kita. Artinya Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Allah yang mencipta, Allah yang menebus, dan Allah yang memelihara kita. Itu firman Tuhan hari ini. Nah, Pak Yusuf mau mengajak sebentar nih. Pak Yusuf mau ngajak gambaran sulap. Sebab kuasa Tuhan itu membawa kehidupan. Nah, nih yuk. Ini adalah tali yang mati. Tetapi kuasa Allah yang mencipta, menyelamatkan, dan menghembuskan itu memberi kehidupan. Nah, coba ini kan cuma tali. Kemudian Tuhan yang telah mencipta, yang telah menebus, memberi nafas. Lalu jadi hidup. Kok kayak
cacing bisa masuk nih. Mau belajar? Kita berdoa dulu. Nanti Pak Yusuf ajarin ya. Kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami telah mendengar firman. Di dalam Bapa Engkau menciptakan kami. Di dalam Yesus Engkau telah menebus dan menyelamatkan kami. Di dalam Roh Kudus Engkau memelihara dan menghibur hati kami. Sehingga kami percaya bahwa Tuhan senantiasa melindungi dalam Bapa. Tuhan menuntun di dalam Putra Yesus Kristus. Tetapi Tuhan juga tinggal di dalam hati kami, memberi kekuatan untuk taat dan melakukan kehendak Tuhan melalui Roh Kudus. Maka biarlah kami anak-anak-Mu menjadi taat. Kami menjadi hormat akan orang tua dan kami baik kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita berpisah, kok bisa tuh tadi Pak tali kok bisa hidup jadi cacing? Nah, ini bukan tali biasa. Kalau ada masker, ini tuh tali masker. Karet ini lentur. Nah, tak ajari ya. Dijepit. Terus dijepit bawahnya, ditarik ke atas. Nah, lalu di atas dilepas pelan-pelan. Pura-pura ditiup. Oh, hilang. Tapi itu cuma sulap sederhana untuk beraktivitas selama masih belajar di rumah. Tuhan memberkati adik-adik. Sampai berjumpa di sekolah minggu-minggu depan. Amin. Nah, gimana Adik-adik. aktivitas Firman Tuhan, Pak. Firman Tuhan sudah. Siapa tadi pembawa firman? Siapa? Tahu? Tahu lah pastinya. Pasti Pak Bapak kita, Bapak Pendeta Yosef. Yosef. Ya, tadi firmannya gimana? Tentang apa Adik-adik? tadi? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, ada yang bisa jawab? Pada pelan-pelan kok Pak jawabnya Pak. Wah, pasti menyimak ya. Kalau anak Tuhan pasti menyimak. Coba. Coba apa? Apa yuk? Allah Tritunggal. Tritunggal. Betul. Bagaimana Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana dia hadir di dunia untuk menyelamatkan manusia. Begitu. Dia datang dari Roh Kudus berbentuk manusia, tapi tetap satu. Allah, Tuhan. Begitu. Jadi nanti kalau misalnya ditanya sama orang, wah, Tuhanmu bagaimana begini? Tetap Yesus. Begitu. Ya. Betul, Betul. Betul. Oke. Nah, ada ayat indah yang tadi Pak Yosef telah baca Alkitab. Ada ayatnya. Ayo, sebentar. Ambil Alkitabnya. Ya. Kita ambil Alkitab. Nah, Mana Pak? dari Matius. Matius 28. 8 Nah, iya. Ayat 19 dan 20. Nah, coba Beta dibaca. Adik-adik boleh lebih ikutkan. Ambil Alkitabnya dulu lagi. Ya. Oke, ya. Yuk mari kita baca 1, 2, 3. Karena itu pergilah, janganlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir Zaman. Sudah jelas tuh di Matius bahwa apa tadi? Tuhan Tuhan. dan ajarlah Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Tuhan Yesus menyertai adik-adik sampai akhir zaman. Begitu, ya. Jadi nggak usah takut, percaya sama Tuhan Yesus. Pasti kau akan tuntun sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Gitu ya kaitannya. Betul. Sip. Nah, adik-adik
persembahan kali ini nanti ini. Nah, haha. Satu. Makasih Kak. Nanti juga persembahan loh ya. Ya, oke. Nah, nanti adik-adik mengumpulkan persembahan, masukkan ke amplop. Ya, nah, nanti kasih mama papa, ayah bunda, bapak ibu, kasih. Nanti mereka akan sampaikan ke gereja. Begitu ya? Kasih tanggal kebaktian anak tanggal 7 Juni 2020. Oke? Ya, kita mengumpulkan persembahan sambil memujikan nama Tuhan. Apa judulnya? Bawa persembahan. Oke, ya. Oke, sudah mengumpulkan persembahan. Tadi sudah mendengarkan firman. Iya, sudah komplit. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa untuk persembahan ya. Sekarang menutup. Udah selesai. Oh belum ya? Belum. Masih ada Buru-buru. lagi. Oh, Gak usah iya. buru-buru. Kita memuji nama Tuhan terus. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga persembahan ini menjadi berkat untuk semua banyak orang. Begitu ya. Yuk, kita berdoa dulu yuk. Yuk, mari kita berdoa, lipat tangan. Gak boleh tirak-tirik, yuk. Tetap berdoa. Yuk, kita berdoa persembahan dan kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk. Allah Bapa dalam surga, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman-Mu, telah Kau urapi kami dengan firman yang sangat indah ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan. Karena itu kuduskanlah ya Tuhan, agar persembahan kami ini bisa berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat kuserahkan dalam tangan. Amin. Amin. Nah, kita tempat persembahan, gitu. Nah, adik-adik, saatnya kita aktivitas. Seru pasti. Ada aktivitasnya. Tapi tadi adik-adik kan dari saya sama Kak Eta sudah ilustrasi di awal tentang kipas. Nah, kita buat kipas. Aktivitas buat kipas. Nah, kipas tadi kan tadi Kak Eta katakan terasa nggak anginnya? Nanti coba ya kalau kipas udah jadi. Oh, udah jadi kan seperti nggak kelihatan nih anginnya. Gitu. Nah, tapi nanti kita buat ke aktivitas berupa kipas. Kayak bagaimana? Saya juga nggak tahu. Nanti ada Kak Mary dan Kak Tita ya, yang akan membantu atau memandu. Memandu adik-adik untuk membuat kipas. Bentuknya gimana saya juga nggak tahu. Nanti setelah jadi pasti adik-adik bisa merasakan, oh ini kipas loh. Tapi jangan lupa nanti difoto ya. Iya, difoto. Nah, difoto hasil karya adik-adik. Berpose dengan kipasnya. Boleh, Pak. Terserah mau bagaimana. Ya? Iya. Begitu ya. Oke. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Oke. Kita menuju ke Kak Mary dan Kak Tita. Silahkan Kak Mary dan Kak Tita untuk memberi contoh membuat kipas. Oke? Shalom adik-adik, seperti kata Mbak Tita tadi, kita mau bikin aktivitas untuk hari ini ya. Nah, aktivitasnya adalah membuat kipas. Nah, sekarang bahan-bahan yang kita perlukan antara lain kertas lipat, spidol, lem, gunting, dan kardus bekas. Mudah ya bahan-bahannya. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama, gunting kertas berbentuk hati, ukuran dan warnanya bebas, terserah adik-adik. Nah, kalau misalkan adik-adik belum bisa pakai gunting, bisa minta bantuan papa atau mama ya. Hati-hati loh.
Nah, yang kedua, tempelkan bentuk hati yang tadi sudah kita gunting dan juga tangkai kipas di atas kardus bekas agar kipasnya kuat. Lalu, setelah tertempel, gunting kardus sesuai dengan bentuk kipas. Nah, udah jadi deh kipas kita. Sekarang kita beri tulisan ya. Seperti cerita dari firman Tuhan tadi, kita beri tulisan Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Tritunggal. Boleh juga diberi hiasan lainnya supaya lebih menarik. Nah, jadi deh kipas kita. Selamat mencoba adik-adik. Gimana adik-adik? Udah bikin kipasnya? Kenapa sih kita bikin kipas? Karena kita mau selalu ingat bahwa Tuhan selalu ada dengan kita. Sama seperti angin yang tidak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Sama seperti Tuhan ya adik-adik. Oh iya, ketika adik-adik bikin kipasnya, nanti adik-adik boleh difoto, lalu fotonya dikirimkan ke kakak sekolah minggu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Oke adik-adik, gimana kipasnya sudah jadi belum? Jadi belum, ayo. Sudah jadi belum? Pasti bagus, coba tunjukkan ke saya sama Kak Ita. Bagus. Bagus tuh, Pak. Yang itu. Yang sana. Wah, Mana? keren. Coba, ada lagi nggak? Oh, ada yang sebelah sana. Yang sudah diwarnai nggak? Mana bentuknya? Tutup Kak Ita juga udah jadi loh. Mana Kak Ita? Nah, inilah kipas dari surga. Ya, kipas yang apa tadi? Dikipas-kipaskan tidak terlihat anginnya. Ya. Itu pemberian dari Tuhan. Ya toh? Anginnya tidak kelihatan, tapi basah. Nah, sejuk. Begitu ya. Nah, ini jangan lupa difoto. Nah, nanti kayak tadi foto. Cetek. Nah, gitu ya. Dan juga boleh. Nah, atau misalnya kipas-kipas deh. Di foto atau siwir. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, begitu. Oke. Untuk kebaktian anak pada hari ini sudah selesai. Begitu. Ya. Apapun yang adik-adik dengar, adik dengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh sangat baik. Yang ada dalam diri adik-adik, Tuhan Yesus itu penolong untuk kita semua. Karena Tritunggal itu juga menunjukkan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menjadi satu. Jadi adik-adik tidak perlu bingung untuk bahwa Allah itu kok banyak begitu, tidak. Tapi tetap Yesus Kristus adalah Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Itu ya. Oke, kita akhiri kebaktian anak pada pagi hari ini. Begitu ya. Kita doa dulu. Beda doa. Oh, saya. Oke. Iya. Ya, Mari adik-adik kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus bersama kami. Terima kasih Engkau telah menyertai kebaktian anak pada hari ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih karena anak-anak-Mu sudah mau mendengarkan firman-Mu dan mau memuji nama Tuhan. Berkatilah aktivitas kami selanjutnya, kiranya Tuhan yang menjaga dan memberkati adik-adik sekolah minggu GKJ Wira Belajar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, setelah kita berdoa, sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, kita Kita nyanyi mau lagi. nyanyi ya. Penutup peta. Ya udah penutup ya. Lagunya apa? Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Siap. Ya.
sudah selesai kebaktian pada hari ini. Kita mengucap syukur atas berkatnya. Tapi kayak ada sesuatu deh, Mei. Ada yang ulang tahun Pak bulan ini. Ada ulang tahun? Iya, bulan Mei. Mei aja? Mei aja Pak. Tidak ada yang lain? Hanya Mei? Iya, Mei. Iya, kita kan ibadahnya bulan Juni. Yang Iya, kemarin tahun bulan Mei. Bisa disebutin nggak? Banyak ya? Banyak Pak. Banyak sekali. Oke, kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk adik-adik kita yang berulang tahun pada bulan Mei. Selamat ulang tahun, kita nyanyikan. Oke, ya. Dan sehat selalu. Amin. Amin. Oke. Selamat hari Minggu. Selamat melakukan aktivitas untuk adik-adik. Belajar di rumah selalu ya, selama kondisi COVID pada saat ini. Begitu ya. Oke. Selamat dadah.